aja emak, bagus banget ya. Gila bener. Bagus sih bagus, Per. Tapi orangnya pelit alias kikir. Hah? Kikir. Ya, namanya juga orang kaya. Ya dia jangan kayak anak. Gembel lu. Gila, bagus banget nih. Per, kayaknya bulu gue merinding, Per. Gua kagak. Ada setannya, Per. Setan. Dunung. Lu ninggalin gua sih, Dung. Gembel lu. Merinding juga gua nih. Takut juga ya. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Tidak, kamu harus tepati janji. Nyawamu adalah milikku. Tidak, aku tidak mau. Selama ini aku telah menolongmu menjadi orang terkaya di kampung ini. Perjanjian nyawamu menjadi milik bangsa kami. Bu ngomong sama siapa, Bu? Tidak, pergi, pergi. Ya Allah, tolong ibu saya. Panas, panas, panas. Emma, kau beruntung punya anak yang saleh. Lain kali, aku datang untuk menjemput nyawamu. Alhamdulillah. Bu, ibu nggak apa-apa. Berkat doamu, nak. Bu, sekarang ayo kita ke dokter. Ayo, Bu. Ibu tidak mau ke dokter. Sebentar juga sembuh. Pasti kan agak lama, Bu. Kalau kita obati, pasti sembuhnya akan lebih cepat. Kamu mau ibu dipermalukan tetangga? Biar tetangga tahu kalau ibu kena penyakit aneh, menjijikkan dan bau busuk ini, iya kan? Demi Allah, Bu, enggak. Nana cuma pengen ibu cepat sembuh. Nggak merintik sakitan kayak gini. Biarin, sebentar juga sembuh. Bilang aja kalau kamu udah bosan, capek, jijik. Sana kamu pergi, nggak usah ngurusin ibu. Demi Allah, Bu, Nana pasti merawat ibu sampai ibu sembuh.
Di pasar. Dalam rangka naon pulang ke kampung? Neneng kan rindu sama kampung, rindu sama emak. Pas kebetulan Neneng juga diizinin sama Ustadz. Nah gitu atuh pulang ke kampung. Kasihan emas sorangan wae. Mohon. Ya udah, Eha mau masak. Ya, permisi dulu. Mangga. Ya, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Nana berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati, anak. Jangan lupa kunci pintu-pintu rumah. Jangan sampai tetangga ada yang tahu. Jangan bilang siapa-siapa kalau ibu sakit. Insya Allah, Bu. Nana, jangan telat pulang. Ibu khawatir. Ibu takut sendirian. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Neng Nana. Waalaikumsalam, Bi Neneng. Kapan datangnya? Tadi malam. Naon? Kayaknya terburu-buru begitu. Sudah terlambat. Iya, Bi. Permisi. Neng Nana, ayah ibu teh kemana? Ada, Bi, di rumah. Lagi nggak enak badan. Permisi, Bi. Mangga. Jadi Bu Haji teh sedang sakit. Kalau gitu Neneng teh pulang dulu, nanti baru Neneng nengokin ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja, Neng? Bukannya istirahat malah keluyuran. Neneng pan habis lari pagi, Mak. Udah lama lagi Neneng teh tidak keliling-keliling kampung. Neneng mandi dulu ah, Mak ya. Udah sana. Mau kemana lagi sih, Neng? Mau main ke rumahnya Bu Haji Ema. Iya, udah lama dia nggak keluar-keluar. Kata Neng Nana mah tadi pagi, Bu Haji Ema teh sedang sakit. Sakit apa ya, Mak? Kata orang sih. Emang nggak tahu pasti. Ah, udah, jangan ngomongin orang. Bisa timbul fitnah. Kasihan dia nggak ada yang nemenin. Sana pergi. Iya tuh kalau gitu, Mak. Hati-hati di jalan ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana jauh pisan ieu bel teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Haji iya Neneng, anaknya Ibu Kurniati. Ya, Ibu Kurniati. Aduh, dingin sekali kakiku sakit. Sakit sekali. Assalamualaikum. Tak raya sudah ah. Kamarana sih nya. Nggak ada yang keluar. Suara Neneng teh sampai habis. Udah kalau gitu Neneng pulang aja. Neneng kesini. Pasti dia mau menyelidiki aku.
kamu. Ibu mau tutup pintu, tapi ibu tidak kuat. Dada ibu sakit sekali. Napas ibu sesak. Makanya Bu, kita ke dokter sekarang. Ibu tidak mau ke dokter. Rasanya ajal ibu sudah dekat. Serakatul maut akan segera mencabut nyawa ibu. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ntar Nana tinggal sama siapa, Bu? Ibu tidak ada pilihan lain, Nak. Kamu satu-satunya anak ibu pewaris daripada seluruh kekayaan yang ibu miliki ini. Demi Allah, Bu. Nana nggak mau harta ibu. Nana cuma pengen ibu nggak menderita kayak gini, nggak sakit-sakitan kayak gini, Bu. Anak bodoh. Ibu berusaha mati-matian seperti ini tidak lain supaya kamu dipandang orang dan terhormat. Tapi Bu, Nana boleh bertanya sesuatu? Tanya apa lagi? Apa betul semua kekayaan ini ibu dapat dari hasil persekutuan ibu dengan setan? Soalnya Bu, warga di sini semuanya membicarakan itu. Bu, mau kemana malam-malam begini? Mau sholat tahajud, Nak. Sholat tahajud kan bisa di rumah, Bu. Ya iya, sholat tahajud bisa aja di rumah. Cuman ibu kan pengen lebih husuk. Jadi ibu mau sholat di masjid sana aja. Lagi juga kata orang kan, sholat di masjid itu bisa bawa berkah. Tapi kok ibu bawa pisang raja segala, Bu? Kenapa sih kamu jadi bawel? Ibu mau sholat tahajud dulu lah. Bentar juga balik lagi. Ibu pergi dulu ya. Hati-hati, Bu. Aku datang kepadamu. Aku datang membawa sajen untukmu. Setandan pisang raja, darah ayam cemani, dan bunga 7 rupa. Raja monyet, berikan, limpahkan kesuburan bagi ladangku untuk selama-lamanya. Ayo, cepat. Mandor, Ya, Bu Haji. pekerjaan udah selesai semua? Udah, Bu Haji. Udah semuanya. Nah, mereka itu tinggal nunggu bayaran dari Bu Haji. Nggak usah khawatir, pasti saya bayar. Iya. Ya. Iya, Bu Haji. Tenang, kita akan dibayar sama Bu Haji. Bang Mandor, Iya, Bu Haji. ini duit bayarannya nih, bagiin sama anak-anak. Cuma segini. Nah iya. Nah, saya bagi-bagi dulu. Ya.
ente punya utang. Jangan lupa, ya kan? Tinggal sisanya. Ya. Iya, iya. Makasih, Pak. Ya. Kok cuma segini, Bu Haji? Udah bagus saya bayar. Kan panennya bagus. Iya, iya, Bu Haji. Panen kita kali ini kan lebih bagus. Bu Haji bisa lihat hasilnya. Lebih bagus daripada panen-panen kemarin. Masa cuma dikasih segini? Kesian Bu Haji, anak-anak buah saya. Kalian bawel, cerewet, bilang aja kalau udah bosan kerja sama saya. Cari sana bos lain. Hah, dasar manusia nggak tahu perik kemanusiaan. Emangnya kita ini budaknya apa? Hah, hah, udah ayo kita pergi. Biar Bu Haji angkat sendiri. Ayo, udah, ayo. Dasar brengsek, pada kurang ajar. Bu, kenapa, Bu? Bu! Ya Allah, tolong ibu saya. Lepaskan dia dari penderitaan ini, ya Allah. Ibu! Bu! Aja itu teh. Ngomong-ngomong, Neng, kapan Ustadz Dafa kesini ya? Kalau tidak ada halangan mah besok mak Ustadz datang. Syukurlah. Mak juga udah kepingin ketemu sama dia. Ya mak, mudah-mudahan ya Ustadz besok datang. Ya udah kalau gitu mak, Neneng teh mau ketemu sama Wamaman dulu, pengen silaturahmi. Hati-hati di jalan ya, Neng. Mak juga mau ke rumah Haji Emah. Iya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibumu kenapa, Nak? Saya juga nggak tahu kenapa, Bu. Ayo ke rumah. Kebetulan Ibu mau ke sana. Ayo, Bu. Ibu Haji sakit apa? Kenapa bau gini? Saya juga nggak tahu, Bu. Sejak pulang dari ladang 2 minggu lalu, Ibu langsung jatuh lemah. Udah dibawa ke dokter? Ibunya nggak mau. Katanya malu. Ya Allah, apa yang terjadi? Apa ini hasil menyekutukan dirimu? Ibu saya kenapa, Bu? Kayaknya ada yang ganggu. Selama ini semua ibadahmu untukku. Dan selama itu pula kekayaanmu aku tambahkan. Sekarang nyamu milik kerajaan monyet. Ingat perjanjian kita. Kalau tidak ada tumbal, maka nyamu sebagai gantinya. Bu! Bu! Ibumu sudah meninggal. Ibu, jangan pergi, Bu. Bangun, Bu. Jangan tinggalin anak. Ibu, bangun. Ibu cari bantuan ya, Nak? Kenapa, Nak? Jangan, Bu. Ibu berpesan jangan ada orang yang tahu tentang penyakitnya. Tapi ibu teh udah meninggal. Ibu juga berpesan kalau ibu nanti meninggal, dia mau dimandikan di rumah saja. Dia nggak mau orang-orang melihat koreng dan bisulnya. Di rumah saja. Kita berdua. Iya, Bu. Itu lebih baik. Ibu bantu saya ya.
hingga dia menderita seperti ini? Gak tahu, Nak. Ini sudah kehendak Allah. Alhamdulillah, selesai juga. Ini semuanya sudah kamu siapkan. Iya, Bu. Soalnya Ibu sendiri yang menyuruh saya untuk menyiapkan semuanya. Membeli kain kafan, kapas, dan kapur barus. Jadi ini semua teh pesan Ibu Haji? Iya, Bu. Ibu nggak mau kalau nanti dia meninggal jadi bahan perbincangan warga. Ya, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ibu lapor Pak RT ya? Bu, tolong jangan sampai ada yang tahu keadaan ibu saya. Saya malu, Bu. Insya Allah. Kasihan ya, orang terpandang seperti Haji Emma bisa meninggal secepat ini. Terpandang apanya? Dia itu pelit dan sombong. Kekayaannya aja hasil dari menyembah monyet. Gimana mau dibilang terpandang? Assalamualaikum. Mau apa lagi kamu datang sini? Mau bayar utang? Bu Haji, saya mau pinjam uang. Yang dulu aja belum lunas. Sekarang pakai mau pinjam lagi? Yang dulu kan sudah dilunasi, Bu Haji. Bahkan saya lebihkan berikut bunganya. Kamu nggak tahu aturan mainnya. Kalau pinjam uang itu pokok plus bunganya. Jadi kalau pokoknya sudah dibayar, bunga harus dibayar. Jadi bunga berbunga. Iya, tapi bunganya kan terlalu tinggi, Bu Haji. Saya kan nggak sanggup bayarnya. Kalau nggak sanggup pakai mau pinjam uang lagi. Istri saya mau melahirkan. Saya butuh uang, Bu Haji. Tolong. Butuh uang? Kamu butuh uang, saya juga butuh uang. Kalau kamu butuh uang, kenapa kamu bikin anak? Bu Haji, saya kan kerja sama Bu Haji udah 5 tahun. Setiap saya ngutang, pasti saya bayar. Walaupun bunganya belum saya lunasi. Jadi, kamu tetap mau pinjam uang? Boleh. Kalau kamu mau pinjam uang, lantas apa jaminannya? Saya kan nggak punya apa-apa, Bu Haji. Bu Haji kan tahu sendiri, buat makan aja udah susah. Oke, saya bisa pinjamkan kamu uang, tetapi jaminannya adalah anak kamu. Saya tidak sudi anak saya dijadikan tumbal. Terserah kalau gitu kamu maunya apa. Saya nggak peduli. Hah? Bagaimana, Nyi?
Istrimu sudah tidak kuat lagi, Arman. Cepat bawa ke dokter dan perlu dioperasi. Bagaimana Arman? Saya siap membantu kamu. Ayo Arman, istrimu dan anakmu lebih penting. Ayo. Baiklah Bu Haji, saya setuju. Saya akan siapkan. Gimana dok, istri dan anak saya? Dua-duanya selamat. Untung segera dibawa kemari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak tinggal mengurus administrasinya, ya. Oh iya, terima kasih dok. Permisi. Terima kasih dok. Arman, coba tadi bagaimana? Kalau tidak ada saya, nasib anak dan istrimu tidak tertolong. Permisi, suster. Silakan duduk, Iya, Pak. makasih. Mau tanya total biayanya semua berapa, Sus? Atas nama siapa ya, Pak ya? Pak Arman. Sebentar ya, Pak. Jadi total yang harus dibayarkan sebesar Rp4.500.000. Apa? Kok mahal sekali, Sus? Biaya persalinan begitu aja? Maaf, Pak. Ini sudah sesuai dengan prosedur rumah sakit ini. Suster, ini biaya pelunasannya. Arman, ingat, batas waktu pinjaman kamu cuma 3 bulan. Apa, Bu? 3 bulan? Saya harus cari kemana lagi, Bu? Saya nggak sanggup. Saya ini udah pusing, Bu. Ya, 3 bulan kamu tidak bisa melunasinya, maka bunganya akan saya tambah 20%. Dan kalau kamu tidak bisa membayar, anakmu harus kamu serahkan. Astagfirullahaladzim. Bu Haji. Gimana Arman? Kamu sudah punya uang? Maaf Bu Haji, saya belum punya uang. Aduh Arman, nggak punya uang? Kemana aja kamu tes selama 3 bulan? Ngapain aja? Ya udah, Ibu akan melunaskan semua hutang-hutang kamu. Bener Bu Haji? Ih, yang bener. Ya bener, atuh masa Ibu tukang bohong? Aduh, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Bu Haji ya. Ya. Aduh. Ya sudah, mulai sekarang kamu urus saja anak sama istri kamu. Gak usah lagi kamu mikirin hutang. Iya Bu Haji, ya. Ibu akan membantu kamu sepenuhnya. Ibu permisi dulu ya. Terima kasih Bu Haji ya.
Bu? Anak kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti perbuatan Haji Ema. Wah, masa sih sampai begitu, Pak? Ya, setelah itu istri saya meninggal dunia. Saya sempat marah dan mengamuk di rumah ini. Tapi Haja Ema malah melaporkan saya kepada polisi. Lalu saya ditahan dan dipenjara. Karena saya dituduh mengancam kehidupannya. Wah, rupanya sudah rapi semua. Siapa saja yang memandikannya? Saya dan Nana, Pak RT. Alhamdulillah, itu bagus sekali. Astagfirullahaladzim. Ustadz, mayatnya masih mengeluarkan darah. La ilaha illallah. Masya Allah. Tenang, semua harapan. Kalau boleh saya tahu, kesalahan apa yang dilakukan almarhumah? Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Sebaiknya Anda doakan. Insya Allah doa anak soleha itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk apa, Pak? Supaya aib ibu Anda tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku ini. Amin. Apapun kesalahan dia, maafkanlah ya Allah. Amin. Engkau yang mengetahui iman dan ibadahnya. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, janganlah engkau buka aib ibuku di dunia ini. Amin. Sesungguhnya hanya engkau yang mampu mengabulkan doa ini. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah semua doa-doanya. Hanya Engkaulah yang bisa mengabulkannya, ya Allah. Kami di sini cuma bisa memohon doa, dan kepadamu lah semua itu dikembalikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebaiknya langsung kita makamkan saja. Ayo bantu sama-sama kita masukkan ke keranda. Ayo, Pak. Ingat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, belum tentu semua amal yang kita lakukan di dunia ini lebih baik daripada almarhumah. Setiap manusia pasti punya dosa. Dan yang harus diingat, setelah kita sudah tidak ada, setelah kita sudah meninggal, apakah ada orang yang mau mendoakan kita? Saya adalah orang yang paling sakit hati, Pak Ustadz, atas perbuatannya dia terhadap saya. Tapi saya tidak menjadi penendam. Bahkan saya ikhlas dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Mari Bapak-bapak kita bantu. Ayo mari Pak.